Berikut prediksi susunan pemain timnas Indonesia saat menghadapi Irak. Sebagai informasi, duel timnas Indonesia versus Irak dijadwalkan terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Ini merupakan matchday keempat grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai persiapan, timnas Indonesia telah melakoni laga uji coba melawan Tanzania pada tanggal 2 Juni lalu. Sayang, tim asuhan Garuda gagal mengalahkan Tanzania dan harus puas bermain seri 0-0. Pada kesempatan tersebut, Shin Tae-yong memasang Hernando Ari sebagai penjaga gawang. Trio lini tengah timnas Indonesia diisi oleh Jordi Amat, Rizky Ridho dan Sandy Walsh. Asnawi Mangkualam ditempatkan sebagai bek sayap kanan dan Shane Patinama di posisi bek sayap kiri. Ivar Jenner, Tom Haye dan Marcelino Ferdinand mengisi lini tengah. Sedangkan Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk menjadi ujung tombak. Terkait susunan pemain, Shin Tae-yong sepertinya bakal sedikit melakukan perubahan pada saat bertemu Irak. Hal tersebut tak terlepas dari adanya amunisi tambahan. Seperti contohnya yakni Jay Itzes yang baru saja menyelesaikan tugasnya membantu Venezia FC promosi ke Serie A. Untuk melawan Irak, posisi kiper berpeluang besar kembali ditempati oleh Hernando Ari. Lanjut ke lini pertahanan. Duet Justin Hubner, Rizky Ridho dan Jay Itzes bisa menjadi pilihan. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Kelvin Verdong berpeluang ikut serta menjamu Filipina dalam lanjutan putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 11 Juni 2024. Hal ini disampaikan oleh Menpora Dito Aryo Tejo dan Sekjen PSSI Yunus Nusi pasca menghadiri rapat Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 3 Juni 2024. Seperti diketahui, Verdong memang sudah berada di tanah air sehingga berkesempatan hadir langsung dalam rapat Komisi X dan Komisi 3 DPR RI. Dia datang mengenakan batik bernuansa hitam, serta turut ditemani oleh Menpora, Sekjen PSSI, dan anggota Exco PSSI Vivin Cahyani. Sementara itu, Jens Raven yang turut menjalani proses naturalisasi bersama Verdong sedang memenuhi panggilan Timnas Indonesia U20 jelang Toulon Cup 2024 di Prancis. Alhasil, dia cuma bisa mengikuti rapat via sambungan video conference. Komisi X dan 3 DPR RI kompak menyetujui rekomendasi pemberian status WNI untuk Kelvin Verdong dan Jens Raven dalam rapat. Hasil ini selanjutnya bakal kembali dibahas dalam rapat paripurna DPR RI, sebelum 2 pemain bisa diambil sumpahnya di Kementerian Hukum dan HAM. Terlepas dari proses yang masih harus dijalani, Menpora dan Sekjen PSSI optimistis Kelvin Verdong bisa segera memperkuat timnas Indonesia. Skuad Garuda dijadwalkan menjamu 2 negara yakni Irak dan Filipina dalam lanjutan putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Kamis, 6 Juni 2024, dan Selasa, 11 Juni 2024. Kami rapat dengan Komisi X dan Komisi 3, DPR RI, untuk proses pemberian kewarganegaraan Jens dan Kelvin. Insya Allah besok dalam rapat paripurna disetujui, ucap Menpora Dito Aryo Tejo. Pastinya ini dari proses DPR di paripurna, akan dilaksanakan pengambilan sumpah. Kita juga berharap nanti bisa mengejar untuk pertandingan, kualifikasi Piala Dunia 2026. Potensinya sangat mungkin dan ini kita akan kerja bersama seluruhnya untuk memastikan hal tersebut, tambah dia. Secara spesifik, Sekjen PSSI Yunus Nusi mengungkap Kelvin Verdong kemungkinan baru bisa diupayakan tampil saat laga melawan Filipina pada 11 Juni 2024. Hal itu lantaran dia menilai pertandingan melawan Irak sudah terlalu mepet. Kita lagi target untuk Kelvin ini, main, di, laga melawan, Filipina. Kalau Irak kan tinggal sekian hari. Tapi kita akan coba semaksimal mungkin, ucap Yunus Nusi dalam kesempatan yang sama. Pak Menteri tentu akan memberikan dukungan khusus untuk support naturalisasi. Hari ini kita maraton lagi ke Kemenkumham dan Setnek.
Kita berharap dengan Filipina setidaknya, Kelvin Verdong, bisa memperkuat skuad, tandasnya. Sementara itu, pemain muda Jens Raven yang turut menjalani proses naturalisasi bersama Kelvin Verdong saat ini juga hampir diintegrasikan dengan pasukan Merah Putih. Meski belum menyandang status sebagai warga negara Indonesia, WNI, dia bersama 4 pemain keturunan lain sudah dipanggil ke Timnas Indonesia U20 untuk mengikuti persiapan jelang Toulon Cup 2024. Adapun Garuda Nusantara tergabung dalam grup B bersama Italia, Jepang, Panama, dan Ukraina dalam turnamen sepak bola muda di Prancis. Mereka akan berkompetisi mulai 4 Juni hingga 16 Juni 2024. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh akun Instagram resmi milik Federasi Sepak Bola Irak, IFA, pada Minggu, 2 Juli 2024. Irak mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dengan pakaian hitam. Delegasi tim nasional Irak sudah sampai di ibu kota Indonesia, tulis akun Instagram IFA. Irak berangkat sejak Sabtu untuk terbang ke Jakarta. Tim asuhan Yesus Casas dimanjakan sepenuhnya oleh Federasi Sepak Bola Irak. Pasalnya, Irak berangkat dengan pesawat pribadi. Tim Irak berharap bisa latihan secepatnya usai sampai di Jakarta. Delegasi tim kami berangkat ke Jakarta dan berangkat dengan menggunakan pesawat pribadi, tulis rilis resmi IFA. Sebagai persiapan menghadapi Timnas Indonesia pada tanggal 6 bulan ini di babak kualifikasi ganda Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2026. Diharapkan besok malam, Minggu, Timnas Irak akan menggelar latihan perdananya di lapangan dari PSSI, lanjutnya. Seperti yang diketahui, Irak datang ke Jakarta guna untuk laga kontra Timnas Indonesia. Laga Timnas Indonesia versus Irak bakal digelar pada 6 Juni 2024 mendatang. Pertandingan tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Irak memiliki 4 hari persiapan menuju laga kontra tim asuhan Shin Tae-yong. Sejauh ini, Irak memiliki rekor bagus saat bersua Timnas Indonesia. Pada 2 laga terakhir, Irak sukses mengantongi kemenangan. Irak sukses menang 5-1 pada November 2023 di laga pembuka putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada laga pamungkas, Irak kembali membekap Timnas Indonesia dengan skor 3-1. Laga tersebut bertepatan pada matchday perdana Piala Asia 2023 di Qatar. Irak saat ini sudah mengunci tiket lolos ke putaran ketiga. Irak saat ini berada di puncak klasemen dan mengantongi 12 poin dari 4 laga di grup F. Sementara Timnas Indonesia harus mengunci 1 kemenangan saat melakoni 2 laga pamungkas grup F kontra Irak dan Filipina untuk lolos ke putaran ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menegaskan dirinya tidak fokus kepada hasil di dalam laga uji coba melawan Tanzania. Ada aspek lain yang lebih penting. Uji coba antara Timnas Indonesia versus Tanzania akan berlangsung di Stadion Madia, Gelora Bung Karno, GBK, Minggu, 2 Juni 2024. Laga itu merupakan bagian dari persiapan skuad Shin Tae-yong sebelum melawan Irak di Stadion Utama GBK tanggal 6 Juni mendatang. Mengingat status laga Timnas Indonesia versus Tanzania yang sebagai uji coba, Shin Tae-yong pun enggan terlalu fokus kepada hasil. Ia lebih fokus pada peningkatan performa dan uji fisik para pemainnya, memanfaatkan laga tersebut. Untuk match besok, lebih penting meningkatkan performa dan uji coba fisik para pemain supaya bisa bermain lawan Irak dengan 90 menit penuh daripada melihat hasil, kata Shin Tae-yong dalam jumpa persnya di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu, 1 Juni 2024.